Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudara sahabat Kukuruyuk dimanapun Anda berada? Untuk sekian kalinya ini saya kedatangan spesial guest star. Ada Gus Tapi, Gus Altof, dan Gus Aska. Beliau langsung aja part 2 melanjutkan. Ini adalah kalau teman-teman melihat ini adalah lanjutan dari part pertama mengenai yang lagi viral itu adalah nasab yang lagi viral. Ini saya sebagai umat jamaah yang ikut jadi bengong gitu. Gus, ada ini pertanyaan pertama dari saya, ini nanti mau diluruskan, mau diberi pencerahan. Sebenarnya kata-kata Habib itu apa sih, Gus? Monggo. Ini Askar dulu aja. Habib itu kan, Sejarahnya apa? Habib itu kalau dari istilah ya, secara istilah itu yang dicintai atau kekasih, yang secara istilah. Sekarang lagi rame nih Habib gitu. Yang di Indonesia nih sekarang nih beberapa bulan terakhir ini adalah lagi ramai terhadap Habib, kata-kata Habib gitu. Tadi Mas Gus Aska bilang apa tadi Habib? Habib itu yang dicintai. Yang atau kekasih, dicintai. secara istilah. Secara istilah. Secara istilah. Tapi di kalangan Nahdien NU santri, istilah Habib itu udah panjang, udah lama itu. Cuma viral memang pasca 212 Habib Rizik gitu kan ya. Pamor Habib HPF itu muncul di panggung-panggung publik ini. Gitu. Ya. Jadi- Bahkan dulu Habib belum ada ya, setelah Habib baru berarti. Jadi gini, ini memang belum ada. Jadi gini, Habib itu menurut bahasa itu penyebutan atau secara istilah tadi, penyebutan yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Di Rasulullah itu pangkatnya adalah Habib atau gelarnya adalah Habib, sedangkan Nabi Ibrahim itu adalah Khalil. Jadi Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kalau Rasulullah itu Habibullah. Kemudian dari turun putra-putra atau duriannya Rasul, ini sebutannya Sayyid sebenarnya, Sayyid atau Syarif. Ya. Kemudian setelah dari marganya Ba'alawi itu mempunyai penyebutan sendiri, salah satunya bagaimana juga nggak tahu, dengan penyebutan Habib. Jadi penyebutan Habib bagi durian Rasul itu baru ketika dari Ba'alawi. Jadi keluarganya Habib Ba'alawi itu. Abad Sampai ke bawah. ke-19 kan. 19 sampai ke bawah sekarang. Itu kalau Habib itu mendunia nggak sih? Nama? Iya, begini. Oh, iya. Bagi klan atau keluarga Durian Rasul selain dari Ba'alawi, itu penyebutannya bukan Habib, itu merujuk ke pendapatnya Syed Zulfikar. Itu Sayyid, kagak Sayyid Syarif. Itu marga selain dari Durian Rasul, tetap Durian Rasul, tapi selain dari Ba'alawi. Khusus Ba'alawi punya penyebutan khusus, yaitu apa? Habib. Gitu. Ini ada yang lebih apa ya, menarik dari perbincangan ini. Apa itu yang terjadi atau efek yang terjadi di polemik ini? Ini polemik ini, yang kontroversi dan ada efeknya, ada imbasnya. Ini perlu kita bincangkan bareng-bareng. Iya. Kan ini. Menarik. Dan ini dari YouTube dan yang lagi viral itu adalah terputusnya salah satu nasab dari Ba'alawi. Itu part 1 dan part 1. Yang pertama kan ya. Ini kita masih Ah, ah. ngomong dari polemik itu Betul. apa yang Nah, sehingga saya sebagai umat yang jemaah di bawah ini jadi bengong gitu, dan harus bagaimana? jadi Muhyiddin merasa galau ini ya. Gimana tentang sikapnya? Iya, menyikapinya. Mungkin ada pencerahan-pencerahan dari Ya ini ya yang kita sayangkan sebetulnya ya. Nahdiyin atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
sudah muktabar ya, itu dengan habaib ya, Pak Alawi itu sebetulnya dalam hidup ya kita dalam bangunan yang sama. Jadi kita selama ini berjuang bersiar dalam bangunan yang sama. Di Yaman itu ada maulid, ada manakib ya, ada rutinitas atau ritual-ritual yang sama dengan kita ya. Di sana ada praktek-praktek atau amalan-amalan tahlil ya, ada yang kita sebut sebagai wasilah, sama dengan kita sama. Jadi kalau ngomong kemiripan amaliyah, yang paling mirip di Indonesia itu ya prototipnya ya ngikut di Hadramaut gitu. Ada kesamaan lah ya. Ya ada kesamaan lah. Kita ikut mana? Apakah kita ikut mereka? Mereka Manhajnya ikut kita, tapi sama. Praktek ritualnya sama, ibadahnya sama, Fikihnya. ya, fikihnya sama. Nah, yang disayangkan ini hari ini itu kita dihadapkan pada masalah, dan itu kalau nggak selesai itu justru nanti akan semakin meruncing. Dan itu kalau tema ini ya, masalah ini sampai dibawa didiskusikan oleh orang-orang generasi Z ya, Z itu ya, itu berbahaya juga. Contohnya apa? Ini ada makalah, ada ketetapan keyakinan atau hukum yang para habaib itu, tapi mungkin nggak semua ya, tapi itu menjadi mayoritas kayaknya ini, bahwa syarifah ya, seperti di part awal saya sebut itu ya, syarifah itu keturunan dari Pak Alawi. Itu kalau menikah dengan selain dari golongan Habib ya, terutama Pak Alawi ya, itu adalah dihukumi zina. Kalau sudah menikah ya harus diceraikan. Kalau sebelum menikah ya harus dibatalkan pernikahannya. Karena nggak mukafah, nggak kafah katanya. Oh, kalau nggak kafah, nggak apa? Zina. Ya, dihukumi zina bahkan. Karena gini, ada narasi misalkan cerita sampai Fatimah Az-Zahra, Sayyidatina Fatimah itu akan berpaling dari mereka. Pernikahan itu menyakiti seluruh zuriyah, sehingga Syarifah itu harus meminta maaf ke seluruh zuriyah Rasul. Itu kan narasi yang narasi yang dalam syariat Islam dan Quran dan hadis dan ijma'ul ulama ya, sedunia ya, ahli sunnah wal jamaah itu nggak ada hukumnya itu. Itu sebuah pendapat atau istihad hukum yang menyelisihi ulama dan sunnah. Ikhtilaf yang Ya. tidak dapat dibenarkan. Bahwa memang mukafaah itu penting dalam Islam ya, betul. Kan kita ngomong pernikahan ada 4 aspek kan. Di hadis itu ada sekufu dalam hal yang kita lihat ada 4 aspek ya, li jamaliha, keindahannya, kecantikannya. Kecantikan itu ya nggak hanya physically tapi di akhlaknya, di pendidikannya ya. Jamal itu indah itu nggak di cuma fisik loh ya. Dia strata pendidikannya tinggi. Ya itu jamaliha ya. Kemudian 5 liha. Itu penting juga ya, kalau istri suami atau istri yang secara ekonomi settle itu bisa mensupport keluarga, kemudian bisa mendermakan untuk fisabilillah ya, untuk syiar Islam. Itu penting juga ya. Kemudian ada linasabiha. Ya, ini penting juga. Beberapa mazhab menjadikan faktor nasab ini hal yang fundamental, hal yang urgent, yang penting. Justru itu di pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, Tapi kan nasab itu tidak menjadikan haram. ya, Pandangan sekufu, kafaah itu tidak dilihat dari sudut pandang haram. betul. Tapi dilihat dari sudut pandang antropologis. Nah, lidiniha itu pasti, itu lebih fundamental. Bangunan fondasi awalnya ya lidiniha, sama dulu ya. Nah, kembali ke keyakinan ya, atau istihad hukum yang kalangan Ba'alawi itu mengatakan ketika seorang syarifah menikah dengan ahwal atau orang non syarif ya, non habib, itu sama halnya menyakiti perasaan seluruh zuriyah. Itu bagi saya imajiner, itu hanya angan-angan yang imajinatif. Dasarnya apa? Kok tahu-tahu Rasul, Fatimah, Sayyidatina Fatimah dan segenap zuriyah ya, itu kok mengatakan itu menyakiti mereka. Narasi itu salah bagi saya. Itu sesat bagiku, adalah kesalahpahaman yang dibangun itu hanya seolah-olah aja bagi mereka yang berpikir demikian ya. Karena gini, misalkan gini nih, ada seorang syarifah ya, secara nasab bagus, tapi secara kekayaan dia standar, di garis bawah misalkan. Pendidikan juga sama
ya di bawah ya karena takdir yang menempatkan dia lahir di keluarga yang sedang saja misalkan. Kemudian dia menikah dengan ahwal atau ajam atau tidak yang zuriyah, tapi di sana dia kaya misalkan. Orang Jawa. Dia alim misalkan, siapapun enggak dari Jawa. Dia alim, artinya ganteng misalkan ya, berpendidikan, agamanya soleh misalkan, bahkan alim, dia kaya. Dan hal-hal nilai lebih tadi itu mensupport sehingga ketika menikah dengan Syarifah dan dua pasangan ini saling mencintai, orang tua Syarifahnya juga meridhoi, yaitu sekufu. Saya pikir itu sekufu. Dan halal, Halal. nggak zina. Kalau misalkan gini, nasabnya Syarifah, kemudian dapat orang biasa-biasa aja, pendidikannya ya biasa, nasabnya ya biasa, ekonominya biasa, ya semua orang mengatakan itu nggak sekufu, nggak imbang. Tapi kan- pernikahan itu bermasalah. Iya, enggak. Tapi nggak bermasalah ini nggak kemudian mengatakan bahwa Haram. batal dan haram Jadi atau zina enggak. Tidak sekufu ya pastinya konsekuensinya setelah pernikahan akan ada banyak perselisihan, banyak kesulitan dalam penyesuaian gitu. Perbedaan prinsip. Dan itu nggak hanya di Islam, itu berlaku secara umum kan. Ya, itu nggak hanya di umum Ya. nasabnya Iya, iya, Habib benar. atau nggak Habib itu Tapi gini, umum. kesimpulannya gini, kita menyimpulkan berarti dari Bani Ba'alawi benar-benar ingin mempertahankan kenasaban mereka sampai-sampai hukumnya begitu ketat, menikah dengan di luar atau dengan ahwal sampai dihukumi zina, itu kan artinya secara visi misi mereka mempunyai keinginan yang kuat agar nasab mereka itu benar-benar terjaga, benar-benar murni lah begitulah, menjaga kemurnian sampai-sampai dengan cara yang apapun dilakukan lah seperti itu. Itu artinya apa? Bahwasanya kalau orang itu bagaimana? Kalau saya menyebut hal seperti itu sebagai rasis bagaimana? Nah itu kan artinya apa? Ketika dulu istilah rasis itu dari golongan atau bangsa yang selalu menganggap dirinya itu superior, selalu menganggap kemurnian Bentar, dan dengan lain masalah sebagainya. rasisme tidak hanya di dunia penasapan dalam aspek koridor atau frame Islam ya. Chinese pun keturunan Cina itu juga rasis. Di Cina itu kalau perempuan Cina Harus menikah keturunan Cina ya dunia menikah dengan orang selain Cina, Jawa atau Batak atau siapa, itu pasti dibully oleh keluarganya. Tapi ada satu hal yang kemudian mereka itu permisif, memaklumi, bahkan ikut mendukung. Coba apa di Cina itu? Kalau si cowoknya itu kaya, Iya. ya itu Lah. semua dimaafkan ya. Ini Semua gini, dimaafkan. tapi katanya gini, Gus Agin, gini. Urusan rasis itu urusan secara umum kan gitu. Artinya urusan ideologi secara umum, tidak menyinggung tentang agama. Bagaimana kalau rasis itu dihadapkan oleh agama Islam? Yang mana agama Islam itu menginginkan agar ajaran agama Islam yaitu Equal, seseorang nggak itu rasis tidak gitu berkasta ya. kasta gitu loh. Ya. Bahkan Rasulullah menjunjung tinggi masyarakat Jawa kan gitu kan. Artinya sampai-sampai ada penyebutan dari Rasulullah besok akan ada seorang yang merindukanku. Istilahnya itu Rasulullah menyebutkan itu saudara. Sampai-sampai apakah ini saudaraku? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah saya bukan saudaraku? Rasul menjawab, bukan, kamu bukan saudara kamu, sahabatku. Lalu setelah siapa yang engkau sebutkan ya Rasulullah? Rasul menjawab, yaitu orang yang belum pernah bertemu denganku, tapi mereka merindukan aku. Jadi artinya apa? Itu kan prototip masyarakat Jawa banget kan gitu kan? Iya. Artinya gitu lah. Islam itu tidak memandang kasta, tidak memandang nasab, tidak memandang yang dipandang adalah ketakwaan. Menarik ini betul ini. Ketakwaan yang Islaman. Pertanyaan gini Mas Adi, apakah pemahaman seperti itu ya hanya di kalangan Pak Alawi? Nah itulah pertanyaannya Ya, itu. ini ya. yang nanti di Sampai- komentar ya di Kalau boleh- kalau ada pemirsa yang tahu teman-teman ya semua sahabatku bisa mengobservasi ya. Karena yang pernah saya dengar itu Sayyid Muhammad Alwi Sayyid Alwi.
Enggak, Saif. bukan dari Mekah itu Said. Oh, Said Ali Al-Maliki. Al-Maliki ya, Said Ali Al-Maliki itu. Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ya, itu dari beberapa putrinya, 3 di antaranya dinikahkan dengan ahwal atau tidak dari sayyid. Tapi 3 di antaranya itu alim, santri beliau. Itu kan berarti di kalangan Hasani mukafaah tidak hanya sekedar ngomong soal nasab saja. Tapi ketakwaan. Nah, ada 4 aspek di sini yang mereka juga pertimbangkan, kealiman, mungkin Ketakwaan, kesolehan, kealiman, ya. kesolehan. Saya nggak tahu juga ya kalau klan atau Bani Sayyid di Irak, di Iran, nanti kalau ada pemirsa yang tahu bisa Infokan di komentar nanti ya. Ya kita semua sudah tahu. Wali Songo itu putra-putra dari para wali songo yang dzurriyyah Rasul. Iya, Asli dari sana. putih-putihnya dinikahkan dengan anak-anak aja. Bahkan dari wali songo tidak ingin yang ingin dikenal masyarakat sebagai seorang yang keturunan Rasul, inginnya ya membaur. Ya, artinya equal, yang kita juga itu ilmunya bukan nasabnya. Itu yang ditanamkan. Nah, gini, Gus Arto, aku mau tanya dikit dan minta komentar dari Gus Arto. Sampai-sampai di viral yang ini itu khusus harus ada tes DNA yang membuktikan nasab ke atas. Kalau menurut Gus Arto itu gimana? Tes DNA, ya tes DNA gitu kan. Orang menganggap, wah tes DNA kamu itu siapa? Soal adab, tes DNA segala, minta-minta tes DNA. Bahkan hukum di fikih tes DNA itu boleh, gitu. Kenapa bukan di googling aja atau di YouTube? Ulama-ulama mengatakan bahwa tes DNA itu boleh, dan fikih boleh. Dan kalau orang tes DNA meminta tes DNA kepada orang itu bukan berarti itu penghinaan. Yang kita tuju adalah mencari kebenaran. Benar enggak? Ini pentingnya diskusi ya, diskursus ya. Sebuah diskusi, sebuah perbedaan pendapat itu ya harus dibawa secara santai itu. Kalau saya nggak sepaham dengan pemikirannya adik saya ini, tapi nggak apa-apa. Ini kan perbedaan ya, Ya. Jadi saya ingin perbedaan ini kita kemas dengan secara santuy ya, cara bulus, slow kan gitu. Kalau saya kok menuntut mereka untuk tes DNA, Bukan menuntut. beda kontak, ya. kontak. Iya. Kalau meminta ke mereka untuk tes DNA kok saya berlebihan sih, karena gini ya. Toh kalau mereka ingin tes DNA ya silakan, itu kan inisiatif mereka. Tapi kalau kita menuntut hak kita apa? Ya. Kan juga mereka ketika memproklamirkan ya, mengatakan di luar bahwa mereka itu sayyid atau mereka itu habib yang berketurunan dengan nabi ya mereka punya data ya, ulama-ulama juga mengamini itu ya sudah gitu, taslim saja. Yang enggak taslim karena berangkat dari temuan tesisnya siapa, Kiai Haji Imaduddin ya monggo. Tapi kalau sampai menuntut tes DNA itu menambah polemik justru. Karena kan apalagi saya yang di bawah ini bukannya polemik lagi, bingung. Iya, nggak usah Begini, tes DNA. Apalagi gini ya, tes DNA itu juga masih debatable. Rumusnya apa? Secara paten saya belum sampai hari belum mendengar ahli genealogi yang menerangkan itu ya secara valid ya. Saya belum mendengar. Jadi pakarnya langsung saya belum mendengar. Jadi ya adalah, itu menambah polemik, oke lah. Ya. Jadi kita ambil lebih ke jalan. Soalnya kan enggak. Ya oke lah. Jalan aja. Itu. Oke lah, tes DNA itu berlebihan hulu. Tapi begini, perlu kita tahu. Asal mula dari permintaan tes DNA itu ketika Gempa. Ya. ketika Wah ini pas gempa ini, betul ini. Gempa. ketika dari Ini momen apa ini ya? Enggak karena kita ngomong ini. Gempa ya. dari Ba'alawi, Kita diingatkan apa ini ya? jadi dari Ba'alawi itu hanya tidak bercanda, cuk. tidak mau berdialog secara keilmuan gitu loh. Itu reaksi dari masyarakat yang bingung juga. Mutusin kok. Enggak. Aman. Aman. Insyaallah. Jadi gini, ketika dari Robito Alawiyah tidak mau berdialog secara terbuka kan gitu kan, secara keilmuan nggak mau, akhirnya reaksi dari para seorang yang kontra dengan kenasaban Ba'alawi itu meminta tes DNA. Coba bahasa Jawa nih. Dijak bahas ilmu nggak mau. Bagaimana kalau kita bahas tentang
apa namanya biologis kan gitu. Artinya di luar konteks ilmu, secara real gitu. Kan itu sebagai reaksional saja, bukan asli dari. Tapi reaksional yang penting apa enggak gitu? Saya enggak penting, saya pikir ya penting. Gini coba, temuan Kiai Haji Ahmaduddin kemudian tidak boleh menjadi pembenaran, ya, untuk memaksa kelompok yang dikoreksi, ya, untuk berlaku A, B, C, D gitu, nggak bisa, karena itu ranahnya pemikiran. Nggak boleh kemudian Ya, menuntut boleh. mereka untuk tes DNA. Nggak Memang boleh. lantas kalau hasilnya bagaimana, kita mau apa kan gitu. Ya, memang Apalagi rumus tes DNA itu juga sampai hari ini belum terverifikasi fix secara ilmiah, ya. Kita belum pernah melihat Kemiripan. itu kan masih abstrak juga, karena ada yang mengatakan ahli genealogi itu tes DNA hanya menghitung sekian keturunan, ya. Kalau sampai terentang sekian ratus tahun sudah absurd, sudah nggak bisa diidentifikasi. karena kecampur-campur kan gitu. Kode-kode apa itu, ya. Dan Tapi kan Mas Josiah kemarin tes DNA itu 5% Arab. enggak 5%, 30% Arab. Tapi gini, di 30 itu bisa jadi ada tes DNA, ada kode-kode yang nyambung ke Rasul. Bisa jadi, karena gini, sepanjang atau sependek pengamatan saya, tes DNA itu nggak ada rumusnya untuk mengetahui ini keturunan ini dari sekian ribu tahun gitu, atau sekian ratus tahun. Nggak bisa itu. Oke. Satu lagi ini nih. sependek pengetahuan saya. Satu lagi nih mau nanya Pak Gus Ya. Aska yang masih muda ini ya. Dalam keadaan viral seperti ini timbul saatnya Kiai Pribumi Bangkit, bangkit. tawa. Bagaimana Gus? Tapi malah gini, kalau ada istilah Jadi kayak gitu nih blundernya ini di bawah. saatnya Kiai Pribumi bangkit. Nah, itu aku bingung. Apa mungkin Biar orang. Kamu bin orang. Kita berkat kalah terus. Seolah menunjukkan selama ini kamu bebas semua. Terus bagaimana nih? Coba tanggapannya dari Gus Aska. Apakah itu reaksi yang bagian dari konsekuensi logis kan gitu ya? Iya, Pak. Kalau bagi saya berlebihan ya. Dan justru kalau ngomong kayak gitu itu malah menunjukkan kembali ke dirinya. Kalau selama ini berarti kamu apa kalah apa gimana kok? Yang kamu cari menang kalah apa gimana kan gitu toh. Kan yang kita cari kan nggak kayak menang sini harus menang sini kan nggak kayak gitu. Ya. Memang kita akui. Tapi gini kan? itu memiliki peran yang kontribusi yang sangat besar sekali. Tapi gini, kita ngomong sejarah ya. Di banyak tempat-tempat para Ba'alawi awal di abad ke-19 itu masuk Nusantara, mereka tidak membangun masjid. Satu. Kalau toh mereka membangun masjid, itu jamaah Jumatnya di masjid jami yang sudah ada sebelumnya, yang didirikan oleh ulama-ulama pribumi. Jadi mereka yang makmum ke sana. Menghormati. Contohnya di dimanapun tuh, Bib Kuitang, kemudian di Pekalongan Sepuro itu Bib Ahmad, kemudian Bib sampai Bib Bagir itu di Masjid Raudhah itu ya mereka jamaahnya di masjid jami. Itu pertama. Kemudian di Solo juga sama. Ya, jadi mereka tawadhu. Kedua, jarang para faqih dulu itu membangun pondok. Kalau bangun pondok ya dibangun itu ya khusus Habib saja. Jadi mereka nggak membuat majlis taklim. Majlis taklim itu ya yang sudah ada oleh ulama-ulama pribumi atau lokal. Mereka hanya membaca rotib, al-atos, al-haddad. Jadi ranah majlis taklim mubalik itu nggak mereka ambil. Karena tawadhu dengan kiai lokal. Tapi itu kemudian bergeser. Hari modern ini estafet tradisi itu ya yang datuk-datuk mereka tidak diwarisi, karena banyak ya para habib muda belajar di Hadramaut, mereka pulang juga mengambil ceruk yang dulu tidak diisi oleh datuk-datuk mereka. Mereka menjadi mubalek, bahkan di panggung-panggung utama ya ikut, bahkan mewarnai corak keberislaman Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia, sampai merawat pada konflik politik kemarin. Kita tahu 2002 populernya Habib Rizik itu Habib Rizik adalah merupakan gerakan Habib pertama yang merengsek ke dunia politik. Itu pertama itu. Nah, berarti kan artinya kesimpulannya cara bahasa vulgarnya ya, itu kan dominasi Ba'alawi kan gitu kan. Bahasa vulgarnya kan gitu. Dominasi
Ba'alawi di dalam dakwah di Indonesia gitu. Tapi begini, saya memandang bukan dari pandangan pribumi versus Habib. Itu saya enggak malah jadi benturan, Ya. malah jadi Gak perlu. crash, gitu, malah jadi crash. Saya memandang dari sisi positifnya saja, yaitu ketika ada timbul dari wacana atau dari teori kayak Imaduddin dan lain-lain, dan dunia-dunia Rasulullah yang setuju dengan kayak Imaduddin juga, seperti contohnya Sayyid Zulfikar, Sayyid Saif Alwi, Gus Fuad Abbas, Gus Fuad Abbas Oh. dari Cirebon, Ya, dari Semanggung Jati, dia juga Said juga, Tuan Rasul juga. Itu kebangkitan ilmu. Nah, Semada itu bukan kebangkitan pribumi, bukan kebangkitan siapa-siapa, itu kebangkitan ilmu yang mana yang dulu ilmu kenasapan itu tidak ada yang berani mengungkap. Ketakutan untuk pengungkapan itu. Sekarang didobrak. Artinya dibangkitkan oleh mungkin kayak Imaduddin atau mungkin kalau tidak kayak Imaduddin siapalah, tidak penting. Kayak Imaduddin tidak penting, yang penting itu bagaimana sekarang itu bisa terjadi al-futuhat, terbukanya ilmu, sehingga ilmu bisa timbul gitu, yang asalnya terpendam sekarang bisa timbul. Itulah yang terpenting. Jadi ini momentum ilmu pernasapan itu punya begini, ini ilmu pernasapan. Diakui atau tidak, ilmu pernasapan itu ilmu. Gitu. Bukan doktrin, bukan subjektif, tapi objektif. Bukannya dari keobjektivitasannya gitu. Oke, ini Gus terakhir ya, saya mohon lagi juga kesimpulannya. Kita nih jamaah yang di bawah ini, kudu gimana ini? Apakah kita Sebetulnya sederhana ini, Mas Adi. Sederhana banget. Habib pun juga punya hak untuk ikut buka majelis taklim, pondok pesantren, bahkan menjadi mubalek, sepanjang mereka berilmu, Yes. sepanjang mereka soleh, sepanjang mereka mengikuti garis yang datuk-datuk mereka yang tawaduk dan sebagainya. Itu aja. Kok ada oknum Habib misalkan tidak alim, kaedah-kaedah agama tidak menguasai, misalkan kaedah ulumul arabiyah, nahwu sorof balaghah mentah, tapi dia mengklaim alim misalkan, mengklaim ahli kitab atau kitab gundul, ya kita perlu koreksi itu. Kan kita kayak menu ya, menu kan banyak Mas Adi. Oh iya. Cari aja menu yang paling bagus, paling enak, harganya nggak mahal misalkan. Banyak menu kan cocok. Gitu aja, singkatnya dan Nggak simpelnya harus bagi Habib, kita ulama ya. siapapun mereka. Oke. Bahkan ketika ada ulama nggak bernasab sekalipun, tapi kok dia soleh, alim, dia mengikuti akhlak yang bagus, mulia, ya udah kita tabaruk dengan beliau. Kita cari berkah, cari ilmu, cari nasihat, gitu aja. Oke. Sederhana kok. Oke. Ya. Terima kasih ini Gus semua baru datang di studio Kukuruyuk. Semoga membuat pencerahan Amin. sahabat-sahabat Kukuruyuk di tengah polemik seperti ini. Kalau menambah kebingungan juga nggak apa-apa. Yang jelas menambah pencerahan dari sebuah kebingungan. Kalau bingung nanti kontak Mas Adi aja. Demikian sahabat Kukuruyuk, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.